Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hengki atau Bang atau Ustadz nih saya manggilnya nih? Aduh, nama aja. Nama aja ya. Mungkin Ustadz kali enaknya ya. Enggak, bukan, jangan Ustadz. Oh, Ustadz gitu ya? itu kan guru, Iya. harus punya ilmu ya kan itu. Kalau saya enggak, belum. Iya, abang aja kalau gitu, Ya, biar boleh. enak gitu ya. Bang Hengki ini kan kita kenal adalah artis yang tenar di era 80-90-an kalau nggak salah. 80 ya. Saya masih kecil, saya sudah melihat beliau di layar kaca, baik layar lebar ataupun di sinetron-sinetron gitu ya. Nah, boleh dong cerita Bang Hengki ini titik balik kenapa kemudian memilih jalan dakwah ini sebagai pilihan, kemudian meninggalkan atau masih berjalan syuting-syuting gitu Bang? Alhamdulillah masih ya. Walaupun tidak sibuk dulu ya. Iya. Artinya masih adalah mengisi ya kan. Mengisi, gitu. ya. Boleh ceritakan mungkin titik balik Bang Hengki memilih jalan dakwah Iya. atau jamaah tablik ini sebagai pilihan dakwah dari Bang Iya. Jadi kalau dakwah ini tugas kita semua sebagai umat Islam sebetulnya ya kan, karena kita ini sebagai hamba Allah kita punya tugas untuk beribadah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita punya tugas untuk berdakwah, artinya mengajak, ya kan, mengajak kepada iman, mengajak kepada ibadah, ya kan. Artinya kita tidak bisa hanya ibadah tapi tanpa mengajak, tanpa mendakwakan, ya kan. Jadi kita menyadari, saya terutama menyadari bahwa tugas dakwah ini adalah tugas kita semua. Baru ketika almarhum Gito dulu ngajak Gito Rolis. Gito Rolis. Dari awal dari situ ya kan. Dari Gito Rolis saat itu dapat hidayah, terus dia aktif ya kan di dalam dakwah ini. Nah, dia mengajak teman-teman lainnya kan gitu kan. Salah satu di antara saya kan itu. Alhamdulillah beliau mendampingi saya sampai beliau meninggal waktu kan. Jadi sama-sama ketika kami dakwah di Sumatera Barat tahun 2008 di tengah perjalanan beliau sakit sampai akhirnya wafat ya kan. Di Sumatera Barat itu. Sumatera Barat ya gitu. Iya. Berarti memang diawali oleh tadi almarhum artis juga kan Ustaz penyanyi dulu, penyanyi rock Gito Rolis. Gito Rolis ya. Kemudian salah satunya yang didakwahi adalah saya. Bang Hengki. Gitu. Berarti awal mula dakwah di jamaah tablik ini sekitar tahun Jadi 2004. 2004. Ini saya mau klarifikasi dulu mengenai jamaah tablik ini. Iya. Jadi sebenarnya ini perkara dakwah ini nggak ada namanya, ya kan? Tidak ada nama jamaah tablik segala macam. Iya. Hanya orang menyebut seperti itu, ya kan? Kadang dibilang jamaah kompor, jamaah segala macam. Jadi ini sebuah pergerakan umat Islam, ya kan? Ini mencontoh dulu ketika Nabi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan, Nabi sebagai muhajirin, sahabat-sahabat Madinah sebagai ansor. Nah, kita sedang meniru itu, ya kan. Jadi hari ini saya belajar jadi muhajirin nih, datang ke Masjid Al-Iman, ya kan. Nanti harapan kami juga dari Al-Iman datang ke masjid saya At-Taqwa Regency, ya kan. Dari Al-Iman menjadi muhajirin, saya jadi ansor, ya kan. Karena ketika ada dua golongan ini bekerja sama bertemu, ya kan, maka agama akan tersebar, kebaikan akan tersebar. Gitu. Ternyata memang perjalanannya ya apapun labelnya tadi kan seperti Bang Hengki bilang, yang jelas kita meniru Nabi untuk berdakwah, baik itu kita sebagai muhajirin ataupun sebagai pihak yang tepatannya ansor. Ketika bertemu maka itu luar biasa dakwahnya begitu. Luar biasa, betul. Nah, bagaimana kemudian fenomena artis-artis yang sekarang nih Bang Hengki nih, kan ada
hijrah nih gitu kan, entah itu Tengku Wisnu ataupun kemudian Irwansyah ataupun yang era-era sekarang gitu kan. Kalau mungkin tadi Bang Hengki menyebut almarhum Dito Rolis atau Ustadz Dery, Ustadz Dery Sulaiman. Nah, bagaimana sebagai pionir lah, saya anggap Bang Hengki ini sebagai pionir di kalangan artis yang hijrah duluan nih. Nah, apa tanggapan Bang Hengki kepada artis-artis yang hijrah, yang mau hijrah nih? Nah, bagaimana pesannya Bang Hengki nih? Ya, saya sangat luar biasa kagum ya kepada anak-anak hari ini, karena mereka di usia muda, di saat lagi tenar, Betul. ya kan, dunia lagi datang kepada mereka, tiba-tiba mereka hijrah, ya kan? Artinya hijrah itu kan tidak meninggalkan pekerjaan, tidak meninggalkan apa artinya keartisannya, kan itu Pak. Ini hijrah dalam arti kata keyakinan, ya. Keyakinan artinya gini loh, dulu yakin kepada dunia, sekarang yakinnya kepada akhirat, ya kan. Dulu yakinnya kepada makhluk, sekarang yakinnya kepada Allah SWT. Dulu yakinnya kepada benda-benda, sekarang yakinnya kepada mal, ya kan, amal ibadah. Ini kan sangat luar biasa, ya kan, dahsyat. Dan saya sangat kagum, artinya mereka muda-muda, ya kan, keren-keren, lagi tenar, yang perempuan juga cantik-cantik, dia putuskan untuk berhijab, ya kan, itu sangat luar biasa. Ini sebuah fenomena yang patut kita banggakan, ya kan. Itu artinya dengan adanya perkembangan semacam ini, mudah-mudahan ke depan bangsa kita menjadi lebih baik gitu. Dan banyak artis-artis yang lain pun ikut gitu kan ya, untuk hijrah betul. Sama. Oke. Sehingga tren-tren anak muda sekarang login gitu kan. Sekarang ada login, istilah login itu akhirnya mereka mau berhijab. Lalu kemudian yang luar biasa tadi yang seperti Bang Hengki, mereka lagi masa tenar-tenarnya gitu ya. Tapi mereka tetap tidak meninggalkan keartisannya, tapi juga bisa membagi waktu untuk berdakwah. Oke, lanjut ke Bang Hengki lagi. Kalau tidak salah istri juga artis kalau nggak salah, yaitu Baby Zelvia. Nah, apakah di saat awal-awal Bang Hengki memilih jalan dakwah ini, apakah memang ada tantangan tersendiri ataupun penolakan mungkin dari keluarga, dari teman, atau bahkan mungkin penasaran gitu kan, kenapa nih kok berubah gitu kan, segala macam. Mungkin bisa diceritakan. Jadi alhamdulillah kalau tantangan nggak ada ya, semuanya mau support, baik dari keluarga, dari lingkungan, dari teman-teman. Artinya ketika ada satu perubahan ke arah yang positif, ya kan, tentu ini menjadi suatu hal yang luar biasa, kan itu. Mungkin tadinya saya tidak sholat, terus jadi sholat sekarang, kan itu. Yang tadinya tidak ke masjid, ya kan, jadi sering ke masjid. Tadinya Jumatan, ya kan, bahkan itikaf dan segala macam. Jadi banyak hal, ya kan itu. Artinya ini satu perubahan yang positif. Nah tentu istri, teman-teman semua mendukung. Alhamdulillah. Awal-awal gitu nggak, wah kenapa nih gitu kan, atau apa namanya, heran atau apa gitu, nggak ada begitu? Ya herannya ya itu tadi aja. Karena perubahan positif ada perubahan positif tadi itu kan, gitu loh. Berarti lama-lama menerima begitu. Lama-lama menerima, ya kan itu. Ya namanya orang kalau berubah jadi baik, kenapa nggak terima kan itu kan? Gitu. Atau mungkin dari teman-teman artis yang lain gitu. Alhamdulillah semua welcome, dukung semua support itu kan. Alhamdulillah. Ya kan? Karena di dalam agama itu sebenarnya nggak ada yang aneh, ya kan itu kan. Tinggal bagaimana cara pandang kita kan melihat itu kan itu. Nah, dulu mungkin ya, zaman-zaman dulu itu saya pernah alami, justru ketika kita taat itulah orang jadi aneh. Dulu ya kan. Ya. Jadi waktu zaman-zaman awal-awal saya berkarir itu, kalau kita sholat orang lihatnya aneh itu. Kok kamu sholat sih kan itu. Kita ada kayak gitu-gitu deh. Ya kan? Nah sekarang ada kembali ketika dapat hidayah, hijrah, ya kan, kembali ke awal lagi, alhamdulillah. Berarti untuk saat ini
tadi Bang Hengki bilang masih menerima tawaran syuting dan segala macam. Berarti mungkin teman-teman yang pada saat sekarang syuting bareng sama Bang Hengki justru malah mengikuti Bang Hengki untuk ikut, ayo salat bersama berjamaah segala macam. Ya, paling tidak seperti itu. Paling tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah. Artinya memang keberadaan anak-anak muda sekarang yang hijrah juga kan merubah suasana. Ya kan? Mungkin tadinya itu, lokasi syuting yang tidak ada sholat berjamaah jadi ada sholat berjamaah, ya kan? Yang tadinya misalnya zaman Ramadan dulu, ya kan, artinya tidak peduli dengan keadaan Ramadan, ya sekarang ada break dulu, berhenti dulu untuk buka puasa bersama, ya kan, atau temporary gitu kan, wah ini artis berbondong-bondong mau Ramadan, nah baru berhijab baru, tapi kalau sekarang udah insya Allah udah alhamdulillah istiqomah, alhamdulillah. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih Bang, titik balik Bang Hengki, mohon maaf, pernah tersandung kasus narkoba segala macam. Apakah itu yang membuat Bang Hengki akhirnya mencari jalan dakwah, ataupun titik nadir seperti apa yang kemudian menuju cahaya ilahi sekarang ini? Jadi berangkat dari awal bahwa saya alhamdulillah lahir dari keluarga Islam, ya kan, itu artinya cukup beragama, dididik secara Islam secara baik, kan itu waktu kecil, kan itu kan. Tapi ketika sudah menjelang dewasa, ketika kita berpisah dari luar orang tua, ya kan, masuk dalam lingkungan baru di Jakarta, kan itu kan, ada suasana yang memang di luar kebiasaan, kan itu kan, gitu. Apalagi di lingkungan dunia keartisan, artis, gitu. Namun tidak mau karena bekal agamanya minim, hanya dapat dari keluarga, bekal keimanan juga tipis, sehingga mudah terpengaruh dengan keadaan dan suasana, ya kan itu kan. Jadi ya sempat akhirnya terbawalah oleh suasana yang gemerlapnya dunia, ya kan, itu melupakan Tuhan, ya kan, melupakan segala macam, gitu. Sampai satu saat akhirnya terpentok pada suatu kondisi, ya kan, sampai terlibat dengan narkoba dan segala macam, ya itu jadi korban lah, gitu ya. Nah di saat itulah tiba-tiba melihat Gitorolis muncul sebagai yang kita tahu adalah dia rocker, ya kan, penampilan demikian rupa, ya kan, tiba-tiba berubah. Kan itu kan, dan dia juga mengajak kita, kan itu kan, mengajak untuk, nah artinya ketika kita jatuh, kita merasa ketika ada contoh yang memberikan contoh ada perubahan, berarti saya juga bisa berubah dong, kan itu kan. Nah akhirnya di situ timbul semangat baru, ya kan itu kan. Gitu. Ya akhirnya terdorong dari sosok Gitorolis sebagai teladan pionir di perubahan tadi, berarti ya. Betul. Alhamdulillah, itu jalan hidayah Allah gitu ya. Betul, ya. Nah, kemudian banyak gerakan dakwah, lalu kemudian jalan dakwah, entah itu yang ada berkembang di Nusantara ataupun di dunia, gitu kan. Kalau boleh cerita yang berkesan, apa sih istilahnya kalau di tabligh itu khuruj gitu, khuruj. Itu pada saat kemana ataupun berapa lama? Mana Bang? Jadi ini dakwah ini luar biasa, ya kan. Jadi setelah kita ikut dalam dakwah ini, kita baru tahu bahwa siapa kita sebenarnya, sehebat apa kita dalam beragama, ya kan. Ibaratnya ini kalau orang nggak pernah keluar rumah, ya kan, di rumah terus, ketika ada orang bilang, Pak rumahnya itu kayaknya agak miring tuh, atau gini agak ini, karena kita nggak pernah keluar, jadi kita nggak tahu, merasa nyaman gitu kan. Dan ketika kita keluar melihat posisi rumah kita, oh betul ternyata udah roboh dan segala macam gitu. Nah begitu dalam beragama, ya kan. Kalau beragama kita tidak dakwah, hanya konsentrasi dengan ibadah kita.
Akhirnya kita merasa sudah cukup, ya kan? Kita merasa sudah hebat dengan dengan ibadah kita. Nah, tapi setelah kita ikut dalam program dakwah ini, kita keluar, ya kan, itikaf 3 hari, 40 hari, kadang 4 bulan, ya kan. Ini luar biasa, baru kita melihat kondisi ibadah kita ternyata jauh dari kurang, jauh dari sempurna, ya kan? Karena ketika kita keluar berdakwah ini bertemu dengan ulama-ulama, bertemu dengan orang-orang yang mumpuni dalam beragama, banyak kita belajar, sharing, ya kan? Karena di dalam dakwah ini, Mas, kita nggak ini, jadi kita dari berbagai macam unsur, latar belakang politik, latar belakang organisasi agama, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, segala macam, ya kan? Berbagai latar belakang pergerakan, ya kan, semua kan, pendidikan. Kan? Kita menyatu di situ, tidak bicara mengenai politik, tidak bicara mengenai khilafiyah, tidak bicara tentang perbedaan. Kita hanya bicara bagaimana kita menjadi taat kepada Allah SWT, ikut cara Rasul. Bagaimana istri kita selamat, anak kita selamat, teman-teman, keluarga semua, ya kan, selamat dunia dan akhirat. Jadi misinya itu, ya kan. Jadi yang menarik di dalam dakwah ini kita baru merasakan kalau selama ini kita hanya dengar cerita bagaimana dulu Nabi mendakwakan agama ini dengan penuh perjuangan, ya kan? Ya, slip ditolak, air, ya kan? Dia dilempari, diludahi, ya kan, dimaki-maki, bahkan diusir. Iya, diusir. Pengorbanan dengan air mata, keringat, bahkan darah, kan itu kan. Nah, kita udah ini mengalami gitu loh, apa yang Nabi rasakan itu kita ikut merasakan di sini, ya kan? Bagaimana kita jamaah datang satu masjid ditolak, ya kan, diusir misalnya. Pernah itu? Pernah, seperti itu, pernah, ya kan? Gitu, karena tidak paham, karena ketidakpahaman, ya kan? Karena komunikasi juga tidak kurang, kan? Gitu loh. Tapi alhamdulillah hari ini semua sudah menerima, ya kan, artinya memang ini adalah pergerakan umat Islam, bukan kelompok, ya. Jadi orang menamakan jamaah tabligh, jamaah hurus itu boleh-boleh saja, tapi di dalam perkumpulan ini tidak ada namanya. Saya juga mengamati ataupun melihat perkembangan bahkan di dunia, di Eropa itu banyak orang yang kemudian memeluk Islam gara-gara jamaah. Asbabnya itu adalah jamaah tabligh atau hurus. Alhamdulillah di Nusantara pun seperti itu. Mungkin terakhir, Bang Hengki, mungkin secara global ataupun secara nasional lah, apa yang kemudian terjadi di bangsa kita, bagaimana kemudian fenomena LGBT yang sekarang meresahkan, bahkan Prabowo juga bilang adalah musuh yang kemudian non militer gitu kan. Nah, ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi anak-anak muda sekarang. Jadi tidak hanya pergaulan bebas, tapi juga laki-laki ataupun sesama jenis itu lebih bahaya lagi. Apa mungkin pesan dari Bang Hengki terkait dengan pembicaraan kita dari tadi, pentingnya dakwah, lalu kemudian kembali ke masjid, lalu kemudian bagaimana kita meniru Rasulullah, itu mungkin pesan untuk anak muda Gen Z sekarang, gimana Bang? Saya ingin menghimbau, ya kan, kita sebagai bangsa yang besar, ya kan, yang dikenal orang adalah bangsa Muslim terbesar di dunia. Betul. Ya kan. Sudah saatnya hari ini kita kembali ke sejarah. Sejarah yang otentik adalah Al-Quran. Bagaimana Allah SWT menceritakan dari A sampai Z, ya, tentang perjalanan hidup manusia ini. Yang celaka, yang sukses, yang selamat, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya kan. Bahkan hari ini sedang ada fenomena, beberapa saya datang di kajian-kajian itu menyampaikan, ya, pesan Imam Malik bahwa tidak akan baik keadaan umat hari ini kecuali perbaiki dengan cara orang dahulu, ya kan. Artinya periode kita kan periode Nabi Muhammad SAW, ya kan, hampir 5 abad yang lalu. Bagaimana Nabi ketika itu lahir, dunia dalam keadaan kacau, dalam keadaan gelap gulita, karena masa ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam,
kurang lebih 500 tahun 500 tahun jedanya, itu masa kekosongan di mana di situ semua kemaksiatan ada. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi adalah agama, menyampaikan perkara agama kepada manusia, dimulai dari iman, ya kan? Bagaimana Nabi waktu itu membentuk manusia-manusia hebat itu di dalam sebuah masjid, ya kan? Ada sahabat Utsman, ada Umar, ada Ali, ada Abu Bakar dan lain-lain, dibentuk dalam suasana masjid sehingga mereka menjadi orang yang hebat, dikenal sampai nanti hari kiamat, ya kan itu. Ya. Nah, metode inilah yang sedang kita belajar hari ini. Kita sedang memulai bagaimana mengajak manusia ini ke masjid, dikenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika yakin manusia ini benar bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah adalah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah juga memberikan rezeki. Ketika keyakinan itu ditanamkan kepada semua manusia generasi ini, maka akan ada rasa takut untuk berbuat yang tidak baik, kan itu, apalagi LGBT dan segala macam. Itu betul. Kan, inilah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu. Jadi dia akan paham apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, ya kan itu. Nah, itu himpunannya seperti itu ya, gitu. Jadi kita ini sedang memulai melangkah untuk bagaimana memperbaiki keadaan dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dulu, dan terbukti berhasil. Artinya 23 tahun Nabi berjuang, berdakwah, 2/3 dunia dikuasai oleh Islam, ya kan? Dan bertahan keadaan itu sampai kemarin baru berakhir di Turki Utsmani, kan? Iya. Dan ini kan kalau sejarah mengatakan kan gitu, ada 5 zaman ya, dari zaman kenabian, terus apalagi khilafah, baru kerajaan, ya kan, terus hari ini kan demokrasi dan segala macam itu, nanti kan balik lagi ke khilafah, kan? Itu sejarah seperti itu. Nah, kita sedang memulai, kan itu. Jadi kuncinya mengajak generasi muda ini back to the mosque atau kembali ke masjid, betul. Betul. Mulai taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut cara Rasulullah SAW. Kan gitu. Nah, mungkin kita sama-sama tadi pesan dari Bang Hengki terkait dengan Gen Z yang kemudian ogah untuk ke masjid, malah lebih asik dengan gadgetnya barangkali, dengan main barengnya, entah nge-gamenya ataupun medsosnya, sehingga mereka panggilan azan pun mengabaikan. Maka kuncinya agar kita berjaya, umat Islam di Indonesia terutama Gen Z ini, ya kembali ke masjid, begitu ya. Yang harus diingat bahwa kita hidup di dunia ini nggak lama. Siapapun pasti meninggal dunia. Ya kan, kata Diri Sulaiman kan, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua akan mati. Tidak ada hidup selama-lamanya. Nanti setelah itu ada kehidupan yang selama-lamanya di akhirat nanti. Ini harus kita persiapkan. Bahwa itu mau tidak mau kita akan menjalani itu semua. Baik, terima kasih Bang Hengki, waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa kita sambung silaturahmi berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.